Jadi nanti yang akan membaginya adalah panitia, diatur sedemikian rupa sehingga orang yang berdekatan tidak mendapatkan soal yang sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita atau saya akan membongkar atau kita akan merinci seperti apa sih yang ada di dalam TKA atau tes kompetensi akademik Unpad. Jadi kita tulis dulu judulnya. Ya, sebagai gambaran umum, TKA ini atau lebih lengkapnya TKA Unpad ini merupakan salah satu bentuk ujian yang mengukur tingkat kompetensi seseorang. Nah, berdasarkan informasi yang saya peroleh, tes ini dapat menentukan seseorang itu pada saat nanti melakukan atau mengikuti perkuliahan, dia itu mudah DO atau tidak. Jadi dengan nilai minimal tertentu, seseorang itu diperkirakan akan susah untuk DO atau drop out. Nah, jadi tujuan umumnya seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa orang-orang yang masuk nantinya mudah dalam mengikuti perkuliahan. Baik, selanjutnya untuk rentang nilai. Rentang nilainya itu antara 200 hingga 800. Jadi nilai paling rendah, serendah-rendahnya itu 200 dan setinggi-tingginya itu 800. Nah, soalnya ini kurang lebih sama dengan ujian nasional atau ujian TOEFL, yaitu menggunakan LJK, dan pastinya ada paket soalnya. Nah, di dalam satu ruangan, soal yang didapatkan oleh misalkan di bangku ini ada bangku-bangku seperti ini, itu akan berbeda-beda. Jadi ada beberapa macam paket. Jadi misalkan orang yang di sini paketnya beda dengan yang di sini, yang di sini, yang di sini, dan yang di sini. Intinya dalam satu soal itu ada berbagai macam paket soal, sehingga itu menyulitkan untuk orang yang bersebelahan untuk mencontek atau segala macamnya. Jadi nanti yang akan membaginya adalah panitia, diatur sedemikian rupa sehingga orang yang berdekatan tidak mendapatkan soal yang sama. Oke, pelaksanaannya itu selama 2,5 jam ya. Dua setengah jam dan terdiri dari 7 kelompok soal. 7 kelompok soal. Nah, teman-teman mungkin ingat ya, kalau di TOEFL itu terbagi menjadi 3, yaitu ada bagian listening, reading, dan structure and writing. Nah, di bagian ini dia dibagi menjadi 7, dan sama seperti tes TOEFL, tes ini itu menerapkan peraturan
suatu kelompok soal itu hanya boleh dikerjakan pada waktu yang ditentukan. Jadi ketika misalkan ini ya, sesi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu hanya boleh dikerjakan pada sesi yang bersangkutan. Contoh, pada saat sesi 1 kamu hanya boleh menyelesaikan soal yang ada di sesi 1 saja. Walaupun kamu sudah selesai, tidak boleh membuka halaman ke sesi 2, sesi 3, sesi 4 dan seterusnya. Begitu pula dengan ketika kamu di sesi 2, kamu tidak boleh kembali ke 1. Misalkan ada jawaban yang ketinggalan dan segala macam. Nah, selain karena peraturannya memang begitu, kamu juga bisa saya pastikan akan kesulitan karena di setiap sesi ini waktunya betul-betul mepet dan tidak memiliki kesempatan untuk ke soal-soal sesi lainnya. Nah, 7 ini apa saja? Itulah yang akan kita bahas lebih rinci di video ini. Nah, bagian yang pertama adalah memahami bacaan. Nah, memahami bacaan ini konsepnya seperti ini. Kalian akan diberikan satu bacaan. Jadi ini adalah contoh soal yang saya buat secara pribadi. Ini soal tidak muncul di ujian yang sesungguhnya, tetapi penyederhanaan dari saya. Tetapi bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ada di sebuah bacaan, kemudian kamu akan di setiap nomor soal kamu akan diberikan pernyataan dan kalian menentukan apakah pernyataan tersebut sesuai atau tidak. Nah, di bagian lembar soal atau logika biasanya seperti ini kan, ada A, ada B, C, D. Nah, untuk soal yang memahami bacaan ini biasanya pilihannya itu antara A dan B saja. A itu untuk sesuai, B itu tidak sesuai. Nah, sehingga pilihan C dan D itu tidak ada sebenarnya ya. Jadi jangan sampai karena kalian buru-buru atau bagaimana kalian langsung melingkari bagian C atau D, padahal itu adalah bagian soal di sesi pertama. Oke, kita lihat soalnya. Pak Budi memiliki 3 orang anak, 2 diantaranya sudah lulus kuliah dan yang ketiga masih sekolah di sekolah dasar. Nah, tugas kalian adalah menentukan apakah kalimat ini semua sesuai atau tidak. Kalau sesuai A, kalau tidak sesuai B. Kita lihat yang pertama. Istri Pak Budi sudah meninggal. Ya. Jadi bagian utama yang harus kalian perhatikan atau hal utama, jangan terkecoh dengan kalimat yang ada di soal. Walaupun kedengarannya masuk akal, tetapi kalau tidak tercantum di soal ini atau tidak sesuai dengan apa yang ada di bacaan ini, istilahnya itu tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya, maka itu tetap tidak sesuai. Contoh, istri Pak Budi sudah meninggal. Meskipun di sini tidak dicantumkan istri Pak Budi itu kemana, tetapi kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa istrinya sudah meninggal. Sehingga jawabannya itu yang benar adalah tidak sesuai karena belum tentu atau tidak dicantumkan. Tidak dicantumkan apakah istrinya meninggal atau tidak. Sehingga tidak sesuai. Karena kalimat A ini tidak ada dasarnya. Seperti itu. Oke, nomor 2. Pak Budi tinggal bersama ketiga orang anaknya. Nah, lagi-lagi di sini kita harus jeli, jangan terkecoh dengan soal. Di sini terlihat bahwa 3 anaknya itu 2-nya kuliah, 1-nya SD. Lagi-lagi tidak disebutkan secara tersirat maupun tersurat bahwa Pak Budi tinggal bersama semua anaknya. Bisa jadi
yang 2 itu kuliah sedang ngekos, dan yang tinggal di rumahnya itu hanya yang SD. Sehingga untuk mengatakan ini sebuah sesuai atau tidak, ya pasti tidak sesuai karena tidak ada dasarnya atau tidak ada landasannya. Berarti ini B, ini B juga. Kemudian yang ketiga, Pak Budi menyekolahkan 3 anaknya. Nah, untuk yang ini jawabannya adalah A ya, sesuai karena secara tersirat dan memang ada dasarnya. Kalau Pak Budi itu memang menyekolahkan 3 orang anaknya, 2-nya kuliah, 1-nya SD. Jadi benar, jadi sesuai. Seperti itu. Nah, di soal yang sesungguhnya ini jauh lebih rumit, jauh lebih tricky daripada soal yang sederhana yang saya buat ini. Bacaannya itu bisa bacaan yang sangat berat seperti sebuah kolom opini di surat kabar atau sebuah esai populer, esai ilmiah, ataupun tema-tema yang sedang tren pada saat soal itu dibuat. Seperti itu. Jadi, apa yang kalian lihat di sini itu berkali-kali lipat lebih mudah daripada yang soal sesungguhnya. Tips dari saya, kalian harus memahami betul soalnya, tetapi kalian juga harus memerhatikan waktu. Ibaratnya kalian harus mengerti seolah-olah kalian ingin tahu. Misalkan pembahasan soalnya itu tentang kepadatan penduduk di Jakarta misalnya. Jadi kalian munculkan dalam diri kalian perasaan ingin tahu tentang hal tersebut, sehingga ketika kalian membaca dan beralih dari satu paragraf ke paragraf lain, kalian itu yang kalian baca itu masuk ke otak dan kalian pahami. Dan ketika kalian mendapat soal seperti ini, kalian sudah bisa menentukan, oh kalimat ini sesuai dengan bacaan yang ada sebelumnya. Bacaannya itu kurang lebih 6-7 paragraf, pokoknya itu hanya satu halaman ya, halaman A4 seperti ini. Jadi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu sulit. Dan di sesi ini ada beberapa bacaan, mungkin 4 atau 5, saya juga lupa, karena soalnya begini teman-teman, soalnya itu tidak bisa dibawa pulang. Ketika selesai mereka mengambil soalnya lagi, dan soal aslinya itu kita tidak bisa akses, kita tidak bisa minta, dan kalau dicari di internet pun tidak ada yang persis seperti itu soalnya. Jadi memang eksklusif hanya berada di tempat tes tersebut. Oke, demikian untuk bagian yang pertama ini. Nah, untuk bagian sesi 2, sesi 3 dan sampai sesi 7 mungkin saya akan bahas di video selanjutnya. Karena itu mohon teman-teman tetap mengikuti video-video yang saya buat seperti video yang ini. Terima kasih, semoga video kali ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video yang akan datang.